Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Anak-anak ibu semuanya, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang materi Asmaul Husna. Dan ibu berharap setelah anak ibu mempelajari tentang Asmaul Husna ini, anak-anak ibu bisa dan paham mengenai sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga bisa meningkatkan keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan bisa mengaplikasikannya di dalam kehidupan sehari-hari. Baik anak ibu semuanya, pada minggu kemarin kita telah membahas tentang surah Al-Hujurat ayat 13, dan pada hari ini kita akan membahas tentang Asmaul Husna. Siapa anak ibu yang tahu apa itu Asmaul Husna? Ya, benar. Asmaul Husna adalah nama-nama yang baik bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Asmaul Husna berjumlah 99. Dan pada materi kali ini, dari 99 Asmaul Husna tersebut, 3 yang akan kita pelajari. Yang pertama yaitu Asmaul Husna Al-Malik. Yang kedua yaitu Asmaul Husna Al-Aziz. Dan yang ketiga yaitu Asmaul Husna Al-Quddus. Baiklah anak ibu semuanya, silakan diperhatikan ke depan. Yang pertama yang akan kita bahas yaitu Asmaul Husna Al-Malik. Al-Malik adalah salah satu nama Allah Subhanahu wa Ta'ala yang agung. Al-Malik berarti Maha Merajai, penguasa atas semua makhluknya. Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri yang mengatur segala urusan makhluk, karena hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha kaya dan pemberi rezeki. Dia yang menguasai serta mengatur kehidupan dan kematian semua makhluk. Jadi Al-Malik adalah Allah Maha Merajai. Allah berkuasa atas semua makhluknya. Kekuasaan Allah itu bersifat tidak terbatas, sedangkan kekuasaan makhluknya sifatnya terbatas. Contoh perilaku tak pujinya antara lain: yang pertama, menahan diri saat marah. Anak-anak ibu semuanya, kita tidak boleh bersifat marah, karena marah akan menjauhkan diri kita dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, menahan diri mengganggu teman, karena kita semuanya adalah bersaudara. Kita tidak boleh saling mengejek, saling mengganggu sesama teman, karena kita adalah bersaudara. Yang kedua yaitu Asmaul Husna Al-Aziz. Al-Aziz adalah nama yang mencerminkan kemuliaan dan kebesaran zatnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala mempunyai kedudukan yang maha tinggi. Dia pemilik tunggal segala kemuliaan, dan Dia yang memberikan kemuliaan kepada siapa saja
yang dikehendaki. Contoh perilaku terpujinya antara lain. Yang pertama, senang membantu orang. Apabila anak ibu melihat orang yang kesusahan, orang yang membutuhkan, maka kita harus menolongnya. Yang kedua, yaitu beribadah istiqomah. Asmaul Husna yang selanjutnya yaitu yang ketiga, yaitu Asmaul Husna Al-Quddus. Al-Quddus memiliki arti bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah zat yang tersucikan dari segala macam kekurangan. Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah satu-satunya sembahan bagi semua makhluk. Al-Quddus juga menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha suci dari keserupaan makhluk dengannya dan maha suci dari adanya sesuatu yang menyerupainya. Contoh perilaku terpujinya antara lain. Yang pertama, mandi dengan teratur. Kita dianjurkan untuk mandi 2 kali dalam sehari, yaitu pagi dan sore hari. Dengan mandi, tubuh kita akan menjadi sehat. Dan apabila anak ibu mandi pada pagi harinya, anak ibu akan bersemangat di dalam belajar dan bisa paham apa yang disampaikan oleh guru di sekolah. Yang kedua, menyapu. Apabila anak ibu nampak sampah yang berserakan, maka hendaknya harus dibersihkan. Jangan dibiarkan sampah tersebut berserakan. Yang ketiga, rendah hati. Demikianlah materi kita pada hari ini. Dapat ibu simpulkan dari penjelasan ibu tadi, yaitu Asmaul Husna adalah nama-nama yang baik bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Asmaul Husna berjumlah 99. Dari 99 tersebut yang kita pelajari ada 3. Yang pertama, Asmaul Husna Al-Malik. Al-Malik artinya Allah Maha Merajai. Yang kedua, Asmaul Husna Al-Aziz, artinya Allah Maha Mulia. Yang ketiga, Asmaul Husna Al-Quddus, artinya Allah Maha Suci. Dan untuk materi selanjutnya kita akan membahas yaitu tentang Asmaul Husna As-Salam dengan Asmaul Husna Al-Mu'min. Dan ibu berharap anak-anak ibu mempelajarinya di rumah. Demikianlah materi kita pada hari ini. Dan kita akhiri dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.